Ini Yang mantap ngomong suaranya itu Ustaz. loh katanya ngaji, lalu apa yang kedua? Ngaji, amalkan, Ngaji, sampaikan. Ngaji, amalkan, amalkan, sampaikan. sampaikan. Lah wong mengamalkan aja itu kan ya sulit toh. Ya toh, kalau ngajinya gampang loh. Saya itu ngaji Sirah Nabawiyah, ngaji ini macam-macam. Tapi begitu kita ini ketemu dengan kenyataan yang ada di depan kita, loh, mau kita terapkan kok sulit ini gimana? Belum lagi diri kita. Nah, terus Ya, saya mau tanya dikit nih dengan Mbak Karisa, tipsnya apa itu untuk supaya ini ngaji lalu ngamalkan? Oke, nanti yang mendakwahkannya nanti, terutama yang untuk mengamalkan ini tipsnya gimana setelah kita tahu gitu Mbak Karisa? Ya, betul, Prof. Itu juga Prof, saya ketemu ayat itu juga yang bahwa apa Allah murka gitu kalau kita nggak Nah mengerjakan itu apa yang yang tadi mau tak sampaikan itu. betul. iya. Nah, itu Prof, itu makanya kadang saya Instagram saya itu kadang kok dokter udah lama nggak share gitu kan. Sampai saya bisa istiqomah melaksanakannya saya share gitu. Kadang gitu. Tadinya setiap apa langsung share gitu kan. Pikir sambil berjalan mengamalkan. Tapi saya takut tadi Allah murka itu ya saya istiqomahkan melaksanakannya dulu gitu. Betul Prof. Jadi Oh, gitu. Tapi memang akhirnya saya juga belajar gitu ketika kita mendapatkan perintah dari Allah dan sebagainya mendengar yang harusnya dilakukan itu memang udah cuman samina wa atona gitu ya. Ketika kita berusaha untuk taat itu insya Allah gitu. Kadang kan kita mikir tapi nanti gimana? Tapi itu malah nggak jalan gitu. Tapi ketika kita ya udah jalan gitu, itu insya Allah Allah mudahkan karena niat kita kan untuk taat ya kepada Allah, juga niat kita mengikuti sunnah Rasul gitu ya. Itu dulu saya juga kenapa sih harus selalu menghidupkan sunnah Rasul, saya juga bingung, tapi ya memang ternyata dengan modal taat aja gitu insya Allah Masya Allah. bonus-bonus itu manfaat-manfaat itu hanya bonus aja gitu ya, manfaat-manfaat yang didapat kemudian tuh hanya bonus. Jadi memang makin kita tunda gitu, makin kita banyak excuse-nya itu malah susah taat. Tapi bener taat itu ya taat tanpa tapi, tanpa nanti itu malah wah, lebih itu yang mudah. berat. Tapi saya rasa malah itu jadi lebih mudah ketika daripada saya malah excuse dulu, saya Oh, gitu, tapi begitu tapi gini Mbak, tahu. apakah di Mbak Karisa juga berpikir bahwa untuk menyampaikan itu harus melaksanakan dulu apa begitu Mbak? Nah, tadinya saya pikir ini apa semua yang berdakwah bukan berarti orang yang sudah suci, yang Mm-mm. apa yang tanpa dosa gitu ya Prof ya, Mm-mm. dan sudah melakukan gitu ya. Tapi ya itu begitu saya menemukan ayat itu saya khawatir juga gitu Prof di dalam hati Nah, gitu ya. karena Allah melihat ada seperti joknya apa. begini Mbak, kalau misalnya orang harus menjalankan dulu baru berdakwah, dakwah nggak berkembang. Iya kan? Iya, Misalnya ini contoh nih, orang betul yang betul. belum haji nggak boleh mendakwahkan tentang haji misalnya. Orang yang belum, misalnya ada orang yang belum menunaikan zakat dengan baik nggak boleh mendakwahkan dengan zakat dengan baik. Nah terus kapan itu orang mau nyampe pada situ? Karena proses itu kan penyempurnaan. Ada lagi, mosok untuk menyampaikan perihal tentang mati harus mati dulu. Itu kan aneh itu. Nah ini joknya begitu. Jadi untuk menyampaikan atau mendakwahkan memang tidak harus ya. Memang ya harus ada upaya untuk menjalankan apa yang diucapkan. Tapi untuk dakwah itu memang tidak harus demikian ya. Artinya tidak harus menunggu orang itu sempurna baru kemudian berdakwah karena kesempurnaan itu juga merupakan proses. Itu yang saya pahami begitu Mbak Karisa. Oke lanjut Mbak Ya, Puspita. ya sepakat Prof. Tidak harus sempurna dulu untuk berdakwah ya Prof ya. Jadi Iya, kalau iya. menurut saya ini aja. Jadi yang penting kita ada ilmu meskipun sedikit kita sampaikan, kemudian di dalam proses itu juga kita iringi untuk upaya terus melakukannya. Gitu. Yang penting kan kepada proses yang tidak pernah berhenti. Insya Allah Allah akan nilai dari titik itu. Gitu. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum Mbak Karisa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi Bunda. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Makin bersinar kayak Mbak Karisa ya. Belum mandi ini Bunda. Acara Ramadan padat Mbak.
Nggak juga sih Bunda. Kalau sebagaimana yang ada di Al-Baqarah ayat 208 terkait kita harus masuk Islam secara keseluruhan, secara kafah. Nah, dalam kacamata Mbak Karissa ini bagaimana? Islam kafah itu yang seperti apa Mbak Karissa? Ya, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Suteki juga gitu. Dulu saya pernah tuh Mbak Ika, Prof, Bunda, kalau dulu saya pernah dipesenin tuh, sering banget dipeseninnya tetap istiqomah ya, jadi muslimah kafah ya gitu ya. Saya biasanya ngangguk-ngangguk aja dulu. Tapi dalam hati tuh masih bingung apa artinya kafah gitu ya. Nulisnya gimana juga nggak tahu gitu ya. Sampai akhirnya ya itu ketemu ayat tersebut, surat Quran surat Al-Baqarah ayat 108 gitu ya. Kayak orang-orang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan gitu, kafah gitu. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Jadi pilihannya cuma dua gitu kalau saya lihat. Kalau nggak jadi kafah, berarti sebenarnya tanpa kita sadari mungkin kita nggak sadar sedang mengikuti langkah-langkah setan gitu kan. Emang setan bagiannya itu untuk kayak distorsi membuat kita nyimpang gitu dari jalan yang lurus gitu kan. Sedikit-sedikit nggak berasa gitu, bedanya 1 derajat, 2 derajat gitu kan, di ujungnya udah menjauh banget gitu dari jalan yang lurus gitu kan. Kemudian juga saya pelajarin gitu, awalnya ayat ini turun kan perihalnya waktu Abdullah bin Salam bersama para sahabatnya tuh yang berasal dari Yahudi Bani Nadir di Madinah. Nah, meskipun mereka sudah memeluk Islam, tapi masih kepengaruh gitu ya dengan norma-norma agama Yahudi seperti penghormatan hari Sabtu, terus dan sebagainya gitu ya. Jadi sikap setengah-setengah ini yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ya ketika kita dikatakan sebagai muslim yang mempraktekkan Islam yang kafah, sejatinya itu ya kita tadi memiliki keimanan yang kuat, mempraktekkan rukun Islam secara istiqomah dan mengekspresikan akhlak dan perangai yang baik gitu ya sebagai seorang muslim itu yang seperti apa tadi lagi saya katakan Islam itu sudah agama yang syamil dan kamil gitu ya. Jadi udah lengkap di situ, nggak ada satu perkara pun dari yang kecil sampai yang besar yang luput dari pengaturan Islam. Ya, terima kasih Mbak Karissa, jawabannya luar biasa. Tadi menyambung juga yang sebelumnya ya Prof. Suteki membahas bahwa Islam itu mampu diterapkan dalam segala aspek kehidupan ya Mbak Karissa ya, dari politik, ekonomi, hukum, keamanan, kesehatan, dan semuanya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mbak Karissa, terkait bulan kemenangan. Nah, Ramadan ini sering disebut sebagai bulan kemenangan. Menurut Mbak Karissa, bentuk apa saja yang bisa diraih umat Islam, dan juga kemenangan yang paling utama yang bisa diraih oleh umat Islam di bulan Ramadan ini apa? Ya, saya cuman baru tahu 2 itu ya, mungkin kemenangan atas diri sendiri, kemudian juga terutama waktu melawan hawa nafsu itu ya Mbak. Kemudian kedua kemenangan atas setan, karena setahu saya katanya kan di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu ya, makanya jadi kita kayak dimudahkan gitu ya, walaupun nggak sempat sahur tapi ayolah tetap puasa dan alhamdulillah sampai kebuka gitu. Coba mungkin di hari bukan Ramadan ya masuk Syawal aja gitu kan, kita ya nggak sempat sahur, biasanya nggak jadi puasa lah, besok lagi aja gitu kan misalnya gitu. Terus sholat tarawih berapa rakaat, ada yang 23 rakaat dan sebagainya. Terus sementara kita tahajud aja mungkin untuk 8 rakaat, dan itu kayak berat gitu ya. Tapi kok ini yang 23 rakaat kok kayak mudah banget gitu ya, Masya Allah gitu. Dan memang menurut saya ya di antara kemenangan-kemenangan tersebut yang paling utama ya kemenangan atas diri sendiri itu ketika kita berusaha mencapai derajat takwa. Iya. Terima kasih Mbak Karissa jawabannya. Jadi memang kemenangan yang menurut Mbak Karissa di bulan Ramadan ini adalah semakin bertakwanya kita kepada Allah, mudahnya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya begitu ya. Baik Mbak Karissa, untuk pertanyaan selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Bunda saya, Bunda Puspita yang tadi disebutkan dari Sleman, Yogyakarta. Monggo Bunda Puspita dilanjutkan bincang asiknya. Ya, terima kasih Mbak Ika. Saya lihat beberapa flyer di medsos ya, itu beberapa saya temukan ada acara Mbak Karissa lagi gitu. Kayaknya ini Mbak Karissa ini makin bersinar ini ya, insya Allah ya. Untuk konteks saat sekarang Mbak,
bulan perjuangannya Ramadan itu terus kita wujudkan seperti apa? Kalau pada masa Rasulullah kan bulan perjuangan itu wujudnya dengan jihad fisabilillah gitu ya. Nah, kalau sekarang wujud berjuangnya umat Islam itu seperti apa di bulan Ramadan? Dan kalau Mbak Karissa sendiri melihatnya, nampak nggak Ramadan sebagai bulan perjuangan untuk saat sekarang? Itu Mbak Karissa. Ya benar kan. Ya, Ramadan tadi memang disebut bulan perjuangan dan kemenangan, bahkan disebutnya gitu ya, karena justru banyak kemenangan itu diraih di bulan Ramadan. Tadi perjuangan yang pertama kali ya memang perjuangan melawan diri sendiri, tadi melawan hawa nafsu, berusaha menjadi hamba-hamba terbaiknya Allah gitu ya. Kemudian perjuangan untuk meraih ketakwaan gitu di hadapan Rabb gitu. Tapi ya memang wujud prakteknya saat ini gitu ya, gimana kita berjuang gitu di Ramadan ini ya tadi dengan meneladani perjuangan Rasulullah juga para sahabat gitu ya, bahwa mereka pada setiap kesempatan itu dapat mengajak orang-orang kepada tauhid gitu ya, betul tadi yang disampaikan Bunda, kemudian mengajak pada keimanan kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada syariatnya gitu ya, sehingga Islam tuh bisa sebagai rahmatan lil alamin gitu, bisa dirasakan oleh semua manusia. Nah, ketika semakin lama tantangan dakwah dan segala macam terkaitnya itu semakin berat, kita juga bisa meneladani bahwa Rasulullah dan para sahabat itu bisa tetap istiqomah gitu. Jadi itu sih yang saya ambil pelajaran gitu ya, teladan dari Rasulullah dan para sahabat di bulan perjuangan ini gitu. Saya pribadi melihatnya alhamdulillah hari-hari ini sih kalau menurut saya umat Islam itu dengan semua keberadaannya masing-masing ya, dengan perannya masing-masing itu sudah menampakkan Ramadan itu sebagai bulan perjuangan gitu ya. Jadi itu Bunda. Iya Mbak, luar biasa. Saya juga sering ini ya mengikuti pemberitaan tentang Mbak Karissa ya. Sebagai seorang mu'alaf yang belum terlalu lama memeluk Islam, tetapi sudah mulai memaknai apa itu perjuangan, apa itu dakwah. Kalau selama ini, boleh dong Mbak bagi pengalaman perjuangan dan dakwah yang selama ini gimana Mbak, yang pernah dilakukan? Ya, itu sebenarnya itu tadi, ternyata pas saya pikir gimana ya, Islam ya itu gitu ya, satu itu gitu, ternyata setelah masuk ke dalamnya itu ternyata luas sekali, banyak sekali gitu ya. Ya itu benar juga yang disampaikan bahwa ilmu Allah tuh luas sekali gitu ya, semakin dipelajari kok semakin kayak nggak tahu apa-apa gitu. Sebenarnya kadang makin belajar tuh makin kayak nggak pede sebenarnya Bunda untuk berdakwah gitu, takut ada salah, ada yang sebagainya gitu. Sejujurnya itu sih Bunda, cuman ada lagi satu sisi, oh iya itu udah jadi kewajiban kita juga gitu ya. Tapi ya mungkin ya benar, Islam itu juga kan agama yang adil ya Bunda. Adil itu di sini menempatkan segala sesuatunya tuh pada tempatnya gitu, sesuai porsinya gitu. Jadi ya saya tidak menghilangkan kewajiban berdakwah, tapi ya saya melihat kapasitas saya mungkin hanya baru sampai segini, ya saya nggak bisa bicara hal yang mungkin seperti Prof. Suteki, seperti Bunda gitu, seperti Mbak Ika gitu ya. Jadi ya sebatas yang saya sambil belajar, ya itu yang saya sharingkan, mungkin seperti itu. Kemudian juga udah pernah cerita di sini juga ya, kadang ya itu mereka melihat-lihat gitu ya, kamu gurunya siapa, kamu ikut kelompok mana, dan sebagainya kayak gitu ya. Sejujurnya saya sih mempelajari semuanya nih, posisinya masih mempelajari semuanya Bunda. Kemudian juga masih ada guru yang membimbing juga, tapi juga memang terus terang semua kajian saya dengar Bunda. Seperti itu gitu. Iya. Kan ini Mbak, sampaikan walau satu ayat kan ya. Jadi, ibaratnya meskipun kita tahunya hanya satu ayat, taruhlah Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu saja kan sebenarnya sudah jadi ilmu juga untuk disampaikan kan ya. Dan Masya Allah Mbak, mungkin sedikit berbagi ya Mbak ya, ada salah satu kunci istiqomah itu justru gini Mbak,
saya dapat dari teman itu kunci istiqomah itu salah satunya gini, ngaji, amalkan, sampaikan. Ngaji, amalkan, sampaikan. Nah, 3 aktivitas ini kalau berhasil kita lakukan, apalagi kalau ini kita lakukan harian, nah insya Allah itu akan menjadi pribadi istiqomah gitu. Jadi ketika dapat satu ilmu, tiap hari 1 ayat, taruhlah gitu ya, kalau kemudian kita amalkan, pastikan ini akan menuntut kita untuk menyampaikan juga, disampaikan tadi karena merasa ada ilmu yang kurang, nah pasti pengen ngaji, begitu seterusnya kan Mbak ya. Nah insya Allah itu salah satu resep istiqomah yang bisa saya bagi. Ya. Halo Mbak Puspita. Ya Prof, gimana Nah, Prof? itu kan tadi Ya, ngomong mantap suaranya, itu loh, katanya ngaji, lalu apa? Yang kedua? ngaji, amalkan, Ngaji, sampaikan. amalkan, Ngaji, sampaikan. Lah wong mengamalkan aja itu kan ya sulit toh. Ya toh, kalau ngajinya gampang loh. Saya itu ngaji Sirah Nabawiyah, ngaji ini macam-macam. Tapi begitu kita ini ketemu dengan kenyataan yang ada di depan kita, loh, mau kita terapkan kok sulit, ini gimana? Belum lagi diri kita. Nah, terus Ya. saya mau tanya dikit nih dengan Mbak Karissa, tipsnya apa itu untuk supaya ini ngaji lalu ngamalkan? Oke, nanti yang mendakwahkannya nanti, terutama yang untuk mengamalkan ini tipsnya gimana setelah kita tahu gitu Mbak Karissa? Ya betul Prof. Itu juga Prof. Saya ketemu ayat itu juga yang bahwa Allah murka gitu kalau kita nggak mengerjakan. Nah itu apa yang tadi mau tak sampaikan itu. Iya. Nah itu Prof, itu makanya kadang saya Instagram saya itu kadang kok dokter udah lama nggak share gitu kan. Saya bisa istiqomah melaksanakannya saya share gitu. Kadang gitu. Tadinya setiap apa langsung share gitu kan. Pikir sambil berjalan mengamalkan gitu. Tapi saya takut tadi Allah murka itu ya saya istiqomahkan melaksanakannya dulu gitu. Betul Prof, jadi gitu. Tapi memang akhirnya saya juga belajar gitu ketika kita mendapatkan perintah dari Allah dan sebagainya, mendengar yang harusnya dilakukan itu memang udah cuman samina wa atona gitu ya. Ketika kita berusaha untuk taat itu insya Allah gitu. Kadang kan kita mikir tapi nanti gimana, tapi itu malah nggak jalan gitu. Tapi ketika kita ya udah jalan gitu, itu insya Allah mudahkan karena niat kita kan untuk taat ya kepada Allah, juga niat kita mengikuti sunnah Rasul gitu ya. Itu dulu saya juga kenapa sih harus selalu menghidupkan sunnah Rasul, saya juga bingung. Tapi ya memang ternyata dengan modal taat aja gitu insya Allah bonus itu manfaat itu hanya bonus aja gitu ya, manfaat yang didapat kemudian tuh hanya bonus. Jadi memang makin kita tunda gitu, makin kita banyak excuse-nya itu malah susah taat. Tapi bener taat itu ya taat tanpa tapi, tanpa nanti itu malah lebih itu yang berat. Tapi saya rasa malah itu jadi lebih mudah ketika daripada saya malah excuse dulu. Saya gitu, tapi gini Mbak, apakah di Mbak Karissa juga berpikir bahwa untuk menyampaikan itu harus melaksanakan dulu apa begitu Mbak? Nah, tadinya saya pikir ini semua yang berdakwah bukan berarti orang yang sudah suci, yang yang tanpa dosa gitu ya Prof ya, dan sudah melakukan gitu ya. Tapi ya itu begitu saya menemukan ayat itu saya khawatir juga gitu Prof di dalam hati gitu karena ya. Ada joke-nya begini Mbak, kalau misalnya orang harus menjalankan dulu baru berdakwah, dakwah nggak berkembang. Iya kan? Misalnya ini contoh nih, orang yang belum haji nggak boleh mendakwahkan tentang haji misalnya. Orang yang belum, misalnya ada orang yang belum menunaikan zakat dengan baik, nggak boleh mendakwahkan dengan zakat dengan baik. Nah terus kapan itu orang mau nyampe pada situ? Karena proses itu kan penyempurnaan. Ada lagi, mosok untuk menyampaikan perihal tentang mati harus mati dulu. Itu kan aneh itu. Nah ini joke-nya begitu. Jadi untuk menyampaikan atau mendakwahkan memang tidak harus ya. Memang ya harus ada upaya untuk menjalankan apa yang diucapkan, tapi untuk dakwah itu memang tidak harus demikian ya. Artinya tidak harus menunggu orang itu sempurna baru kemudian berdakwah, karena kesempurnaan itu juga merupakan proses. Itu yang saya pahami begitu Mbak Karissa. Oke, lanjut Mbak Puspita. Ya, sepakat Prof. Tidak harus sempurna dulu untuk berdakwah ya Prof ya. Jadi kalau menurut saya ini aja.
Jadi yang penting kita ada ilmu meskipun sedikit kita sampaikan, kemudian di dalam proses itu juga kita iringi untuk upaya terus melakukannya. Gitu. Yang penting kan kepada proses yang tidak pernah berhenti. Insya Allah Allah akan nilai dari sisi itu. Gitu.